Wah, udah lama banget ya rasanya nggak road trip lagi bareng keluarga pakai mobil. Nah, sekarang kebetulan saya punya anggota keluarga paling baru nih. Ini adalah BMW E90 yang saya kasih nama Tejo. Jadi si Tejo ini nantinya akan nemenin kita road trip bareng keluarga ya, teman-teman. Dan kali ini Tejo bakal saya bawa ke Purwakarta. Sekalian pengen makan sate Marangi yang konon katanya paling enak di Purwakarta. Sekalian juga kita jalan-jalan lihat-lihat ada apa sih di Purwakarta. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar? Sehat selalu dimanapun kalian berada, guys. Kita kali ini mau gas tipis series lagi. Kita road trip, tapi sehari doang. Kali ini gak naik si Unyil, teman-teman. Si Unyil istirahat dulu. Tapi kita bakal naik mobil yang di belakang kita ini, si Tejo. Jadi Tejo ini buat teman-teman yang belum tahu, dia adalah penggantinya si Gloria Camry yang hitam ya, teman-teman, yang biasa kita pakai buat road trip. Sekarang diganti sama BMW E90 325i tahun 2006. Nah, jadi nanti ke depannya kita akan road trip sekeluarga itu bahkan menggunakan mobil ini. Ya, jadi BMW ini adalah mobil yang akan kita pakai nanti untuk road trip bareng keluarga. Ya, jadi kali ini saya bareng sama anak istri mau jalan-jalan ke Purwakarta. Kita explore Purwakarta, ada apa aja di Purwakarta bareng sama si Tejo BMW E90. Nah, kita kenalan dulu yuk sama mobilnya. Ini adalah E90 325i tahun 2006 ya, teman-teman. Nih, 2500 cc, 6 silinder. Kita lihat interiornya. Gitu. Nah, jadi kira-kira nanti akan seperti inilah POV ketika kita berkendara dengan mobil ini ya, gitu guys. Ya kurang lebih seperti ini. Mobil ini waktu saya dapat kilometernya itu 87.600, sekarang udah jalan 87.961. Jadi sebenarnya mobil ini udah cukup lama ya, udah sebulan di tangan saya. Tapi kita baru sempet jalan-jalan di hari ini, teman-teman. Tapi buat teman-teman yang follow IG mungkin udah pada tahu sama mobil ini. Tapi sekarang kita akan coba tes dia buat jalan-jalan. Apakah dia sanggup buat jalan jauh atau dia enak buat jalan jauh, kita lihat aja nanti. Ya, sekarang kita jalan menuju ke Purwakarta. Buat teman-teman yang di Purwakarta, izin ya, saya mau mampir ke kota kalian. Kita lihat-lihat di kota Purwakarta ada apa aja, dan nanti yang pasti kita akan kulineran khas Purwakarta. Oke guys, sekarang kita masuk ke gerbang tol Pasir Koja ya. Ini lumayan antrian tadi di perempatan Pasir Koja seperti biasa ya, penuh. Sekarang jam 10 ya, 9.58. Berarti kita bakal sampai di Purwakarta mungkin sekitar jam 11 ya, teman-teman. 11 kurang mungkin. Banyak yang mau jalan-jalan nih kayaknya, lumayan rame. Bensin sekarang posisi di setengah ya guys. Kita lihat ya, setengah lebih. Nanti kita coba lihat di Purwakarta kita udah habis berapa tuh bensinnya. Habis. Camry yang cute tuh, yang 3,5. Suara 6 silinder emang beda ya. Aduh. Oke, saldonya 150.000 guys. Akhirnya kita bawa si Tejo keluar kota buat pertama kalinya nih guys. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu kayak apa sih rasanya BMW 90, kalau dari bantingan ini keras ya teman-teman. Jadi tidak seperti Camry yang mengayun dan
membuai. Kalau S90 ini bandingannya tuh sporty rasanya, lebih ke arah sporty, keras. Ya mungkin kalian bisa lihat lah dari gerakan kamera juga lebih bergoyang-goyang ya teman-teman, karena emang sekeras itu. Dan ditambah mobil ini bannya pakai Refty, jadi ya bikin bandingannya jadi semakin keras. Tapi ya nggak apa-apa, memang karakternya seperti itu. Ya kita masih bisa mentolerir lah, kerasnya masih oke lah. Nah kalau dibawa ke tol gini malah jadi lebih enak guys, karena lebih stabil pastinya ya. Gitu, apalagi nanti dibawa di jalan pegunungan, nanti mungkin pas pulang mungkin kita akan lewat Wanayasa tembus ke Lembang teman-teman ya. Gitu. Oke, kita lanjut yuk perjalanan menuju ke Purwakarta ya. Jaraknya sekitar 65 km lagi. Lalu lintas lumayan padat ya guys. Ya padat nih gara-gara ini yang gini-gini nih, apa, Land Rover biasaan. Aduh. Wah, di depan ada NPM nih, bis Padang, bis Sumatera Barat. Kalian ada yang tahu nggak sih singkatan dari NPM? NPM itu adalah singkatan dari Naikilah Perusahaan Minang. Itu kemarin waktu saya touring ke Sumatera Barat tuh ada rencana tuh teman-teman pulangnya naik NPM ya. Taunya kebablasan sampai ke Aceh. Nggak jadi dia naik NPM. Tapi ya kalau dari Aceh naik bis kan kelamaan ya kayaknya. Dari Padang aja kita butuh waktu 2 hari buat sampai Bandung. Gitu. Jadi ya akhirnya kita pulang naik pesawat deh waktu itu ya. Motornya dipaketin. Nah buat yang pengen tahu kalau maketin motor naik NPM teman-teman, saya udah nanya kemarin tuh dari Padang sampai ke Bandung itu 1,5 juta gitu. Lebih mahal sih daripada pakai kargo ya, karena kan dia langsung nyampe tuh. Kalau bis itu kan dia berangkat, nanti bisnya sampai Bandung kita udah bisa langsung ambil. Kalau kargo kan enggak ya, dia kan berhenti dulu tuh, naik turunin kargo segala macam gitu. Nah ini bisnya juga NPM yang sekarang udah bagus-bagus tuh teman-teman ya, udah Jetbus 5 nih. Oh ya, buat teman-teman yang seneng road trip, insya Allah akhir tahun ini saya bareng sama Bang Semi sama Falah ya, teman-teman saya. Nanti kemungkinan kita bakal road trip juga ke Malang ya teman-teman. Jadi kita mungkin naik mobilnya Falah, Corolla, Great Corolla. Kemungkinan kita bakal naik mobil itu. Kita lihat aja nanti bakal kayak apa serunya road trip di akhir tahun nanti ya. Gitu, tetap ikutin guys. Kita seru-seruan di jalan lagi seperti biasa, road trip. Waduh guys, kilometer si Tejo pas banget 88.000 sekarang ya. Wah, akhirnya setelah sebulan pakai berubah juga angkanya dari 87.000 jadi 88.000. Ya belum 1.000 sih nih mobil dipakai jalan ya, karena pas ngambil itu kan 87.000 berapa ya, 300 kalau nggak salah, apa 400 gitu ya. Belum nyampe 1.000 kita pakai mobil ini. So far ya, buat getol jauh kayak gini, ini mobil emang diciptain buat cruising ya. Jadi kita jalan 120, 140 tuh nggak ada rasanya guys. Ini jalan cepet aja berasanya pelan banget gitu. Dan dia karena bandingannya yang agak keras, jadi ketika nikung pun badan kita benar-benar tidak terlempar sama sekali gitu loh, benar-benar diem aja gitu. Mobilnya stabil banget gitu. Cuman ya kekurangannya suspensi keras itu ketika ada jalan yang gak rata ya teman-teman, ada yang bumpy, itu biasanya bokong mobilnya lari-lari, biasanya gitu penyakitnya mobil yang suspensinya agak keras, mobil Eropa terutama ya, penggerak belakang itu biasanya seperti itu.
gitu yang kerasa. Jadi ketika jalannya agak bumpy sambil nikung, itu pantatnya tuh berasa kayak bergoyang gitu. Tapi sih mobilnya diem aja sebenarnya gitu loh. Kita masih bisa menghandle dengan sangat baik ya gitu. Nah terus tipikal mesin ini tuh mesinnya si Tejo ini kan dia 2500 6 silinder N52 kodenya ya. Dia tipikalnya itu mesin yang suka high rev ya. Dia suka RPM tinggi. Jadi memang tenaganya itu baru keluar di RPM yang cukup tinggi gitu. Kalau di RPM yang agak bawah dia cenderung lebih smooth, tenaganya lebih halus. Oke, waduh ini jalur yang ke arah Bandung, lihat guys, penuh banget. Udah sepertinya kita pulangnya lewat Wanayasa, lebih aman kali ya. Sekalian kita ngetes di jalur luar kota nontolnya gitu kan, berliku-liku ya. Kita tes si Tejo di sana. Oke guys, kita kayaknya mau mampir dulu nih ke rest area 88 ya. Pengen beli minum dulu karena ada yang haus banget. Si Mandalika anak saya udah haus. Kita jajan dulu deh kalau gitu, beli minum. Udah lama banget nggak masuk ke rest area ini. Biasanya saya kalau ke Jakarta ya emang jarang banget mampir rest area sih. Oke, ini sekarang jadi bagus ya. Alfamart, mana Alfamart nih? Oke guys, ini di depan kita ada gerbang tol Jatiluhur, Ciganea, Purwakarta, dan kita akan keluar di sini ya teman-teman. Gitu, sekarang jam 10.51 ya, jadi nggak sampai 1 jam kita udah termasuk istirahat buat sampai di kota Purwakarta gitu. Makanya jadi sebenarnya Purwakarta ini bisa jadi salah satu destinasi alternatif ya. Mungkin kalau kalian cuma punya waktu kayak saya gini sama keluarga yang cuma sehari gitu ya, tapi pengen liburan, pengen jalan-jalan ya, mungkin bisa deh ke Purwakarta. Biasanya kan orang Bandung kalau cuma punya waktunya dikit ke Garut ya. Garut mah sekarang udah ini guys, udah penuh, udah terlalu crowded. Jadi kadang kita ngerasanya juga mau liburan malah jadi nastem gitu ya. Apa nastem deh, apa jadi gak enjoy gitu, kurang enjoy lah gitu. Nah mungkin Purwakarta ini masih belum hektik Garut ya, jadi sepertinya sih bisa lah kita coba lihat. Jadi siapa tahu bisa jadi tempat liburan alternatif baru buat teman-teman ya yang nggak punya waktu panjang buat liburan. Ini kan kita sore juga pasti udah nyampe lagi di rumah gitu kan. Kita lihat ya berapa biaya tol dari Pasir Koja sampai ke Jatiluhur teman-teman. Nanti di depan tuh ada Ibu Haji Ciganea ya yang terkenal itu, nanti begitu keluar tol langsung ada tuh. Kita coba. Aduh 35.500 teman-teman. 35.500 oke lah, cukup terjangkau ya. Adik saya kerja di Purwakarta nih, jadi peneliti tumbuhan. Dulu di nama perusahaannya East West Seed. Nah ini nih, kita udah sampai di Purwakarta nih guys. Kita udah keluar, langsung disambut sama Gapura Purwakarta Istimewa Wilujeng Sumping. Nah ini kita ke kiri ya teman-teman, kita ke arah kota Purwakarta. Kalau ke kanan itu kita ke arah ini ya, ke arah apa namanya, Bandung lagi nih.
Nih Gua Ciciganea nih teman-teman, yang terkenal itu tuh. Nih kalau kalian mau makan bisa nih di sini. Gitu. Nah, ini biasanya bis-bis Bekasi yang non-tol itu biasanya lewat jalannya lewat sini nih teman-teman, bis Prima Jasa. Gitu dulu kalau saya waktu masih kecil ya mau ke Bekasi gitu. Dari Bandung lewatnya ke sini nih. Nah, ini nih kita masuk ke Purwakarta ya teman-teman. Nih hasil kerjaannya Kang Deddy Mulyadi dulu waktu masih jadi bupati. Jalan masuk ke Purwakarta tuh estetik ya. Nah, ini di sekitar sini juga ada kuliner khas Purwakarta ya. Namanya soto Sadang. Tapi di mananya saya lupa nih teman-teman. Kayaknya di masih lurus apa di belakang tadi ya, nggak tahu, lupa deh. Ada soto Sadang tuh enak juga nih. Di depan deh kalau nggak salah, masih di depan lagi. Ini kayak gini nih teman-teman, situasi kota Purwakarta ya. Cukup lengang walaupun di weekend. Tuh ada car wash cuci mobil. Ada BRI. Ya adalah BRI mah tuh di mana? Di pelosok juga ada, itu mah di Subang ya. Nggak usah ngomong Purwakarta. Oh, di showroom mobil second. Oh, ada Vikul nih. Nah, ini masih jalan nasional ya teman-teman, karena garisnya masih kuning. Nah, ini kita menuju ke pusat kota Purwakarta ya teman-teman. Sekilas ya, kalau kita ngelihat sekilas kayak Sukabumi, Purwakarta nih si suasananya. Sukabumi terus Cianjur ya, agak mirip juga Cianjur ya, sekilas gitu teman-teman. Gitu kalau ngelihat kayak lebar jalannya gitu ya, terus suasana kotanya itu agak mirip. Nih ini tuh, I love Purwakarta. Oh, ditutup jalannya. Belok kanan kah dia, bisa tes nih. Nih ada patung kuda nih guys. Takut nggak boleh mau belok kanan tadi. Nggak ada tandanya sih emang. Nah, kita lihat-lihat dulu nih. Nih jalan di Purwakarta juga beberapa ruasnya lumayan adem ya teman-teman, karena banyak pohon. Jadi ya rasanya nggak terlalu panas kok. Walaupun sebenarnya kalau kita keluar mobil sih panas ya, nih 35 derajat sih lihat di temperatur ini nih. 35,5 derajat ya, lumayan. Cuman ya karena di beberapa ruasnya banyak pohon jadi nggak begitu berasa. Tapi kalau kalian mau cari pohon yang paling enak, kota dengan pepohonan paling rindang itu adalah Bogor teman-teman. Asli Bogor itu kayak kota tapi ada hutannya gitu loh. Emang enak sih Bogor tuh. Ntar deh kapan-kapan ya kita jalan-jalan di kota Bogor deh. Sekalian kita kulineran di sana kali ya. Seru kali itu. Oke, next time lah ya, setelah kita jalan-jalan dari Purwakarta mungkin. Nah, alun-alun Purwakarta itu ada di sebelah kanan sini guys. Tadi kita ini di sebelah kiri itu adalah itu teman-teman Taman Air Mancur Sri Baduga. Tuh. Ini rame. Mau cari parkiran berarti. Oke teman-teman, kita ke tempat sate aja, sate Mbah Use. Kita udah cukup lah jalan-jalannya, coba lihat-lihat aja. Pengen kasih lihat aja ke kalian seperti apa sih kota Purwakarta. Ya,
Jadi sekarang mumpung belum waktunya jam makan siang, biar nggak keburu penuh, kita langsung ke sate Abah Use aja. Gitu guys, dari dulu saya penasaran pengen nyobain. Jadi sate Marangi itu udah banyak yang saya cobain, tinggal yang ini nih belum, katanya sih enak ya. Kita cobain ya, enakan mana sama sate Marangi yang lain yang pernah kita cobain. Ini apa ini, ada apa ini? Oh, stasiun KA lurus, Wanayasa kanan ya, benar, kita arahnya ke Wanayasa ini teman-teman. PK Kartika. Ya, kita belok sini. Oh, ditutup ya. Nah, ini nih Taman Air Mancur di depan kita guys. Taman Air Mancur Sri Baduga nih. Wah, nih itu di depan nih, sebelah kiri enggak? Nah, ini nih guys, Taman Air Mancurnya nih, sebelah kiri. Wah, asik ya, ini vibes kotanya, lihat Purwakarta nih. Aduh, berasa di mana gitu, asik banget tuh. Videoin tuh nih, situ Wanayasa, kita ke kanan. Alhamdulillah sampai juga teman-teman di sate Abah Use. Tolong tutupin dong pintunya. Oke, nah kita makan dulu. Kita kunci dulu mobilnya teman-teman. Oke. Oh, ke sana. Sana Mi, bukan ke situ. Kenapa? Ada apa? Ada ayam. Oh, ayam ya. Nah, ini dia nih teman-teman, sate Marangi Mbah Use. Kita lihat nanti ya makanannya seperti apa. Nah, ini dia nih satenya nih guys. Waduh, asik banget ya. Nih, ini ada sate kambing, sate sapi, terus ada sop sapinya. Nih, waduh. Sekarang kita cobain guys, gimana rasanya sate kambingnya. Coba, kamu cobain dong. Coba makan. Oh, belum berdoa ya, sok berdoa dulu. Oke, kita coba dulu ya teman-teman. Satenya kayak apa rasanya, yuk. Kalau ditanya soal rasa, waduh, emang beneran deh. Ini sate juara banget sih. So far dibandingin sate Marangi yang lain yang ada di Purwakarta yang pernah saya coba, ini jadi sate Marangi paling enak ya. Mulai dari dagingnya yang teksturnya tuh pas, gak terlalu lembek, gak terlalu keras, jadi pas lah, enak dikunyahnya tuh enak. Terus rasa bumbunya juga enak banget. Udah gitu sopnya juga ya not bad lah, tapi bintang utamanya tetap satenya sih juara. Ini terutama sate sapi sama sate kambingnya, top deh. Bisa nih kalian jadiin referensi buat kulineran di Purwakarta teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, jalan Purwakarta Wanayasa ya, kayak gini nih jalanannya. Nah, ini kita masuk, belok ke kiri, ikutin aja jalan. Jalanannya mulus, bagus, dan nggak terlalu rame ya teman-teman. Oke. Jalan Cagak 39 kilo, Wanayasa 20 kilo. Oh, 20 kilo, lumayan nih. Jalan Cagak 39 kilo. Kalau udah nyampe Jalan Cagak mah udah enak, udah kayak di Bandung. Di Ciater soalnya. Tapi nanti kita lewat jalan biasa teman-teman ya, yang apa ya nama daerahnya tuh, saya suka lupa yang biasa kalau kita dari daerah sini ya, Wanayasa gitu-gitu, yang kita suka lewat ya, itu daerahnya gitu teman-teman.
Wah, ini jalannya berkelok-kelok nih guys. Jalan menembus hutan ya. Ini saya baru pertama kali ya dari Purwakarta ke Wanayasa jalannya. Baru sekali ini ngelewatin. Biasanya cuman sampai Wanayasa, terus ke sonoan dikit, balik lagi ke Bandung. Tapi kalau dari itu belum pernah sih. Dari mana? Dari Purwakarta baru sekali ini. Ternyata jalannya lumayan rame guys. Cukup ini ya, cukup rame jalannya. Kita overtake dulu nih Avanza. Agak ngagokin dari tadi. Nanti kalau mau disalip dia ngebut tuh kan. Tapi kalau ini pelan-pelan. Nah, kita santai aja lah jalannya. Cuaca udah mulai mendung, bensin setengah kurang sedikit teman-teman. Tadi dari Bandung setengah lebih ya, sekarang setengah kurang dikit ya, baru turun sedikit sih. Kita udah menempuh jarak sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 100 lebih ya, 100 kilo lebih mungkin nih. Dibilang boros, coba ya kita lihat konsumsi BBM-nya. Kecepatan rata-rata 39,3 dan average speednya 10,4 km per liter ya. Tidak bisa diharapkan lah ya, mesin 2500 cc 6 silinder berbobot 1,5 ton lebih. Kalau irit amazing sih. Tapi ya segini dibilang boros banget juga enggak lah teman-teman ya, masih oke lah, masih affordable bensin segini mah. Udah mau Timor hijau stabilo, waduh mogok deh di daerah guys. Lanjut yuk perjalanan. Ini jalannya agak bumpy di sini. Kadang bumpy, kadang mulus, terus nanti bumpy lagi. Oke teman-teman, ini dia situ Wanayasa di sebelah kiri kita ya teman-teman nih. Asiknya. Cantik ya teman-teman. Tuh. Ini dia situ Wanayasa Purwakarta. Sebelah kiri kita nih, kalau kalian mau main water sport bisa kalian ambil, nanti di depan ada sebelah kiri tuh, masuk ke kiri teman-teman. Tapi motor doang ya, kalau mobil nggak tahu bisa apa nggak ya. Nih masuk sini nih. Nah saya pernah tuh ke situ. Itu masuk ke kiri teman-teman. Nanti parkir di situ, terus kalian bisa main macam-macam tuh. Ada sepeda air, ada apa lagi ya, banyak kok. Berenang. Gitu. Nanti kita nggak ada berenang di situ mah. Kolam renang atau berenang mah. Lu nyaut aja lu. Apa tuh? Waduh. Ntar. Nah ini di depan teman-teman, kalau dari Wanayasa kita ke kiri ya. Kalau mau ke Lembang, jadi kita ke kiri. Kalau lurus itu kita ke arah ini Cikalong teman-teman ya, Padalarang gitu-gitu, lewat jalur apa? Jalur biasa. Tadi ada kembang api. Gitu. Ini kita menuju ke arah Lembang nih. Kita lewat Subang berarti teman-teman ya. Sumbawa. Kalau tadi lurus kita nggak lewat Subang, kita langsung nanti lewatnya Padalarang. Gitu. Yuk lanjut lagi perjalanan menuju ke arah Lampung. Lampung tuh kan jadi salah dah. Lembang kok jadi Lampung sih. Lampung dia. Mau ngomong Lampung sama Lembang jadi Lampung. Lanjut guys. Ini kita udah masuk provinsi Kabupaten Subang guys. Jalannya berubah dari mulus jadi begajulan di Subang. Aduh, gimana ini kampung Nakang Dedi teh. Malah jelek jalannya di Subang ya. Ini padahal kalau dilihat-lihat ini harusnya ruas provinsi ya jalan ini ya harusnya. Tapi ini lagi lagi dibenerin kok. Pinggir-pinggirnya lagi diuruk supaya jalannya lebih lebar, sama mungkin nanti diperbaiki ya kualitas aspalnya, di hotfix lagi.
Ya semoga nih, karena udah ada dibikin ininya tuh, dibikin gorong-gorongnya guys. Tadinya kan kayaknya nggak ada selokannya mungkin ya, bikin jadi ada gorong-gorongnya gitu, supaya tidak tergenang air dan cepat rusak. Nah itu di depan ada ini teman-teman ya, ada kayak perkebunan sawit. Itu tuh saya ngeliat dari waktu itu siapa ya, Mario Duru kalau nggak salah, itu sempat main di situ. Kayaknya menarik ya, kita coba nanti kita belok dikit ya kalau memungkinkan. Nih kan di depan sini ada kebun sawit nih. Nah nanti kita coba. Itu bagus tuh buat apa, syuting. Nanti kita cobain ya. Nah ini nih guys, jalannya yang kayak di Sumatera. Asik banget lihat. Ini perkebunan sawit ya. Nih kayak di Sumatera banget. Ini ngingetin saya waktu lewat di daerah Aceh nih teman-teman, daerah Subulu Salam ke sana ya. Pas baru masuk baru keluar kota Subulu Salam nih, persis banget kayak gini lihat teman-teman. Nih ini jalur jalur ininya kayak gini nih, persis di Aceh, mirip kayak gini nih. Wah asik banget ya. Waduh cakep ya. Wah, nih persis banget Sumatera tuh kayak gini guys. Jadi nggak ada tempat berhenti. Kalian nonton aja deh di Wonder Journey kemarin yang saya ke Sumatera. Tapi di episode yang saya baru masuk Aceh tuh, kalau nggak salah episode 8 apa 9 gitu teman-teman. Gitu, kalian lihat aja persis kayak gini nih jalanannya. Cuma kalau di Aceh dia konturnya lebih naik turun ya, lebih berbukit. Kalau ini kan naik turunnya nggak terlalu curam ya. Kalau yang di Aceh lebih curam lagi teman-teman gitu. Tapi sepinya sama persis kayak gini, sepi banget, nggak ada tempat berhenti, nggak ada SPBU. Itu benar-benar kita ya ngandelin ini aja, ngandelin kayak keberuntungan aja. Berdoa aja semoga bensin motor kita nggak habis di situ atau nggak ada trouble, karena benar-benar sesepi itu teman-teman. Kalau di sini masih ramai orang, kalau di sana sepi, lebih sepi dari ini gitu guys. Asik ya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke jalan ini ya, jalan yang menuju ke arah apa namanya, Lembang, Ciater nih. Nah ini dia nih. Aduh, ini sekarang jalan ini tuh udah lumayan bagus guys, enak, walaupun masih kecil, jalannya masih sempit. Tapi terakhir saya lewat sini yang waktu kita habis dari ini Tajur Katineng ini ya, Purwakarta, dari Tajur Katineng lewat sini, wah udah enak banget jalanannya, udah mulus kayak gini. Yang terakhir tuh pakai PCX, inget nggak kalian perjalanan itu? Itu di reels Instagramnya Wonder Wheels viral juga tuh, lumayan 700 hampir 800 ribu viewersnya, gila. Ini jalan alternatif kalau kalian mau ke Ciater tapi nggak lewat jalan Cagak nih guys, lewat sini. Asik ya jalannya, walaupun kecil tapi halus, mulus. Alhamdulillah sampai juga guys kita di pertigaan ini ya, pertigaan Ciater.
Nah sekarang waktunya kita kembali ke rumah nih teman-teman ya. Jadi perjalanannya berakhir sampai di sini teman-teman. Sekarang udah sampai kawasan Ciater ya. Nah kalau kalian lewat sini jangan heran teman-teman kalau ternyata warung-warung di sini sudah tidak ada. Biasanya kan banyak warung ya di sebelah kiri kita nih. Tuh kalau sekarang warung-warungnya sudah nggak ada karena udah dibongkar sama Kang Dedi, dijadiin ini buat tanaman apa? Kayaknya ini jadi kebun teh lagi kayaknya tuh. Dijadiin apa? Dikembalikan fungsinya ke area hijau teman-teman ya. Jadi biar supaya daerah resapan airnya tetap terjaga gitu teman-teman. Ya di satu sisi apa ya kita, kalau saya pribadi jujur aja sih ada sedihnya juga karena satu banyak kenangan juga di warung-warung kecil ini. Terus kadang saya juga kalau lagi gabut sering riding ke sini cuman makan Indomie doang sama ngopi sama ketan bakar gitu ya. Riding motoran ke sini sendiri. Nah sekarang warung-warung ini udah tinggal kenangan. Tapi di satu sisi ya saya mendukung kebijakannya Kang Dedi biar daerah resapan airnya bertambah banyak dan kita terhindar dari bencana alam ya teman-teman gitu. Oke guys, paling segitu dulu aja. Kita sekeluarga pamit dulu. Terima kasih udah ikut jalan-jalan bareng kita ke Purwakarta ya, walaupun perjalanannya singkat tapi semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mau touring atau mau road trip jarak pendek. Kalian gak punya waktu luang terlalu banyak mungkin ya, kalian bisa jadiin Purwakarta sebagai salah satu alternatif buat kalian refreshing setitik gitu guys. Oke, kita pamit dulu, sampai ketemu di touring atau road trip berikutnya, di jalan-jalan berikutnya teman-teman ya. Stay tune terus di channel Wonder Wheels Indonesia. Jangan lupa juga di follow Instagram saya Wonder Wheels Story, Wonder Wheels _story. TikToknya juga sama Wonder Wheels _story. Dan yang akun khusus mobil ya ada lagi @wondercruiser gitu guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.